Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah yang sia-sia. Kisah Abu bin Hasim, sang ahli ibadah. Alkisah, ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hasim yang kuat sekali tahajudnya. Hampir bertahun-tahun dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Pada suatu malam, saat dia hendak mengambil wudhu untuk sholat tahajud, Abu terperanjat oleh kehadiran sesosok makhluk yang duduk di bibir beriginya. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku, malaikat utusan Allah." Abu bin Hazim hairan sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat mulia itu. Dia lalu bertanya, "Apa yang mau kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Ia melihat malaikat itu memegang kitab yang tebal. Abu lalu bertanya lagi, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa itu?" Malaikat itu menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban malaikat itu, Abu bin Hasim berharap dalam hati, namanya pasti ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu lagi, "Wahai malaikat, adakah namaku tertulis di situ?" Abu bin Hasim yakin bahwa namanya patut tertulis di dalam buku itu, mengingati amalan ibadahnya yang tidak kenal lelah dan putusnya. Ia selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat di sepertiga malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Baiklah, aku periksa," kata malaikat itu sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hasim di dalamnya. Dengan tidak percaya, Abu bin Hasim meminta malaikat itu memeriksanya sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat itu. Abu bin Hasim pun jadi gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat itu. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat. Tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala." Melihat itu, malaikat itu berkata, "Wahai Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu yang engkau bangun tahajud setiap malam ketika yang lain sedang tidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi tanganku dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menulis namamu. Apakah gerakan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hasim. "Engkau memang rajin bermunajat, tapi engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan ibadahmu itu dengan rasa bangga kemana-mana dan hasik beribadah memikirkan diri kamu sendiri. Di kanan dan kirimu ada orang yang sakit atau lapar, tidak engkau hiraukan, ziarah dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" kata malaikat itu. Abu bin Hasim rasa seperti disambar petir di siang hari. Dia tersadar bahwa hubungan ibadah manusia itu tidaklah hanya kepada semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga ke sesama manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekalian alam semesta. Janganlah bangga dengan banyak sholat, puasa dan zikir, karena itu semua belum membuat senang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau tahu apa yang membuat senang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Musa, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah. Lalu, manakah ibadahku yang membuat engkau senang? Salat, salatmu itu untuk dirimu sendiri, karena dengan mengerjakan salat, engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Zikir, zikirmu itu hanya untukmu sendiri, membuat hatimu menjadi tenang. Puasa, puasamu itu untuk dirimu sendiri, melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsumu sendiri." Nabi Musa, "Lalu apa yang membuatmu senang ya Allah?" Allah menjawab, "Sedekah, infak, zakat, serta perbuatan baikmu, itulah yang membuatku senang. Karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya, dan aku akan menggantimu dengan ganjaran 700 kali." Al-Baqarah ayat 261 sampai 262. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.